Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lagi untuk Bapak Ibu Guru pejuang PBG 2022. Untuk kali ini kita akan bahas beberapa soal, yaitu tentang sikap mempertahankan kekayaan alam, kemudian sikap berwibawa. Langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu pada indikator ini masuk indikator yang ketujuh, yaitu sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia. Soalnya nomor 1, alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah Oke, langsung saja kita ke pilihannya, yaitu yang A, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keinginan, karena sifat manusia itu adalah serakah, maka tidak akan memenuhi keinginan manusia. Karena keinginan manusia luar biasa. Kemudian yang B itu adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Nah, ini sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan secara keinginan. Sehingga untuk jawaban yang nomor 1 itu adalah yang B. Kemudian kalau yang C yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah, tidak meminimalkan pengguna sumber daya alam yang tersedia, tidak juga menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Nah, tidak juga. Nah, kemudian untuk yang soal yang selanjutnya yaitu indikator yang ke-8, mengapresiasikan kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Yaitu soalnya masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya penggunaan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah untuk yang A, yaitu membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini sudah termasuk sebagai jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga ini sudah jawabannya. Untuk yang nomor 2, meniru budaya asing tidak mungkin membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nah, tidak ada hubungannya ya. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing. Kalau cuma mengenal tapi boleh. Jadi kalau kita misalkan cuma mengenalkan saja pada siswa, nah tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan sudah budaya, sudah masuk ke karakter siswa atau bangsa Indonesia, itu yang tidak dibolehkan. Jadi langsung semuanya berperilaku seperti bangsa asing. Maka untuk jati diri Indonesia sendiri sudah mulai hilang. Nah, itu untuk soal yang indikator yang ke-8. Oke, kita langsung ke indikator yang 9, yaitu sikap berwibawa. Soal yang pertama, yaitu yang nomor 3 ini, salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, 3, yaitu berdasarkan yang pertama, rata-rata nilai raport saja. Yang kedua, kepribadian dan nilai raport. Nilai raport yang C itu capaian prestasi non-akademik, keterlibatan kepengurusan OSIS, dan nilai raport prestasi akademik dan non-akademik. Nah, sebagai guru, untuk yang penilaian ditekankan lebih kepribadian. Untuk nilai raport itu adalah yang akademik. Jadi untuk menentukan kita memberikan hadiah, kalau misalkan nilai raport saja, tetapi anaknya sopan santunnya tidak ada, berarti kurang pas juga. Jawabannya yang pas itu adalah yang B. Yang tepat untuk yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4.
Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif. Maka yang dilakukan adalah, untuk soal yang nomor 4, ada 5 kriteria penilaian teman sejawat. Yang pertama kan kejujuran, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Oke. Nah, supaya menjadi objektif, maka nilai penilaiannya itu untuk teman sejawat. Nah, pilihan yang pertama ini setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran nilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. Kemudian yang B, meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sampai terakhir semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kehidupan dan seterusnya. Untuk yang C, menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan sekaligus. Nah, ini untuk semua aspek itu setara. Jadi tidak ada yang harus mana yang jadi prioritas atau dominan. Sehingga untuk jawaban yang pas ini, yang nomor 4 itu adalah yang C. Selanjutnya yang nomor 5. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan study tour itu. Sesuai rencana, rombongan study tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 5 karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena sesuatu hal lain, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini masalah tanggung jawab. Berarti harus masuk semua. Kalau keputusan pribadi, yang A, tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Tetap masuk sebagian hari biasa meskipun banyak guru yang izin. Masyarakat menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah, menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah, menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi untuk tetap masuk sekolah. Nah, yang di sini jadi permasalahannya itu adalah guru yang pengen izin untuk tetap berencana izin untuk tidak masuk pada hari Seninnya karena datangnya pagi. Maka sebagai tindak lanjut kita, sebagai sikap kita yaitu harus tetap masuk meskipun kita lelah dan tidak full seharian di sekolah. Itu tindakan kita. Karena yang ditanyakan di sini adalah tindakan kita. Apa kalau misalkan kita mendengar ada beberapa guru izin tidak masuk? Berarti jawabannya itu adalah yang A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. Selanjutnya yang nomor 6. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu diperlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilihlah salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. Wah, bukan karakter yang baik. Kehabisan tenaga bahkan sebelum tugas terselesaikan. Energi terkuras setelah mengerjakan tugas sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelumnya mengerjakan tugas berikutnya. Yang E, semua terselesaikan sesuai waktu direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Nah, kalau kita secara tugas, maka yang paling baik jawabannya itu adalah yang E. Tapi kalau secara real, mungkin yang E itu kurang pas. Biasanya kita ngulur waktu dulu untuk mengerjakan tugas itu. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan nomor 7, yaitu ketika guru mendapatkan kesempatan tugas besar, maka harus disikapi dengan senang hati.
karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan layanan belajar siswa secara maksimal. Pengembangan, wah ini ya. Coba kita cek yang jawaban yang lain. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Tekun belajar, oke. Ini ada guru ada tugas belajar. Manfaat berkenaan dengan hal ini tersebut meski diberikan guru. Oke, berarti jawaban yang pas itu yang paling benar. Nah, ini adalah yang A. Tapi kalau misalkan Bapak Guru ada yang punya pendapat lain, nah pilih jawaban yang lain, tidak masalah juga. Tapi ini sesuai kuncinya sudah yang A, yaitu dan paling pas juga. Apalagi kalau misalkan kita memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Wah, enggak juga ya. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, yang paling pas itu yang A. Oke, untuk Bapak Ibu Guru, mari kita lanjut ke indikator yang selanjutnya, itu indikator sikap tegas ini indikator 11. Oke, nomor 1. Ketika ada siswa mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru, ya harus mengakui gurunya kalau memang dia salah. Oke, kita cek ke pilihannya. A. Mengakui kekeliruan. Nah, ini. Dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Sudah, ini sudah pas jawabannya yang A. Mempertahankan pendirian. Wah, kalau salah saya dipertahankan. Menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tak ada. Ya, egois ini namanya ya, kardiman. Mengakui kekeliruan itu tapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat, ya harus diubah karena salah. Meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikannya pada ulangan berikutnya. Oh, yang salah sekarang kok ulangan berikutnya yang harus jadi diperhatikan. Berarti harus diubah pada nilai yang sekarang. Berarti yang A. Yang nomor 2. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut di sekolah. Hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah yang A, bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. Membuat don. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. Ya harus bilang apa adanya. Bahwa siswa itu bisa belajar sendiri untuk menguasai keterampilan itu. Susah kalau tidak ada bimbingan. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan di luar sekolah. Di soal pernyataannya hanya dia yang mampu. Kenapa disuruh pindah sekolah ini? Yang E, bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu, dan mengatur waktu lagi untuk bisa melatih dengan saya. Nah, ini antara B dengan E. Berarti jawabannya. Untuk ucapan, nah ini ucapan guru kepada siswa. Siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu. Nah, ini belum waktunya disampaikan apa adanya. Nah, berarti jawaban yang pas itu adalah yang B. Kenapa pilih yang B? Karena di soal belum waktunya, belum saatnya dikuasai oleh siswa. Nah, yang di sini. Kalau misalkan yang E, berarti dia akan terus memaksa, jadi terus berulang-ulang meminta melatih. Makanya yang kurang pas itu yang E. Berarti jawabannya itu yang B. Selanjutnya yang nomor 3. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah,
Sini berikan kepada saya handphone, kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendirian. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan saja, segera fokus pada pembelajaran. Penjelasan banyak ini. Tolong disimpan dulu. Nah, ini bahasa yang baik. Jadi harus ada kata tolong kalau untuk guru yang baik. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Untuk yang indikator 12, sikap tegas. Selanjutnya, yang nomor 4. Tugas di sekolah, di rumah, di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Yang pertama, lebih baik saya tinggalkan semua sekaligus seperti itu karena guru bekerja bukan sikap yang baik. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Tugasnya jadi berantakan. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Nah, ini karakter yang baik itu harusnya seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut, nomor 5. Sekolah mengagendakan acara pentas seni di sekolah dan Anda diberi tugas untuk menjadi penanggung jawab acara tersebut, padahal Anda belum cukup memiliki pengalaman terkait dengan kegiatan tersebut. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah harus menerima sebagai awal dari pengalaman. Cek ke pilihannya. Yang A, menolak tugas dengan alasan ada guru lain yang lebih mampu dan berpengalaman. Menerima tugas dan mengusulkan guru berdamping lain yang berpengalaman ikut serta. Ini baiknya. Menolak tugas, kalau menolak itu tidak baik. Melibatkan semua guru menjadi panitia seni sehingga pelaksanaannya menjadi ringan. Yang ditunjuk sebagai penanggung jawab saja otomatis juga akan melibatkan. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengolah acara dengan baik. Karena belum punya pengalaman, maka itu sebagai bahan belajar sebagai pertama. Jadi jawabannya yang pas untuk yang nomor 5 itu adalah yang E. Menerima dan melaksanakan tugas sambil belajar cara mengolah acara dengan baik. Itu untuk soal kali ini, yaitu indikator 12 tentang sikap disiplin. Sekian dari saya. Nah, untuk Bapak Ibu yang terus pengen update soal-soal untuk PPG, APPG 2022, nah mungkin hari ini ada. Tetap support channel ini dengan cara minta tolong subscribe dan like-nya. Terima kasih dan bisa di-share-kan juga ke teman-teman yang membutuhkan biar sama-sama sukses, siap membantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.